Allah artinya semua perilaku dan tindakan kita sesuai dengan apa yang Allah mau. Karena kita yakin bahwasanya semua yang kita lakukan itu diketahui oleh Allah. Ya. Nah, mengenal Allah melalui Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Kitab suci, ya, kitab suci umat Islam yang di dalamnya berisi perkataan-perkataan Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Makanya Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi yang terakhir. Siapa Nabi yang terakhir? Muhammad. Ya. Nah, kemudian mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Masih ingat Asmaul Husnanya? Masih ya. Walaupun mungkin iramanya kau nggak tahu, terkendala dengan irama ya, lupa preman. Setelah ini kayak mana ya lagunya ya? Tapi alhamdulillah kita sudah mulai menghafal ya. Nah, apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna itu apa? Ya, nama-nama Allah yang baik. Husna itu baik, mulia. Ya. Nah, jadi dari 99 Asmaul Husna yang kita pelajari cukup 3 lanjutan dari kelas-kelas sebelumnya. Di kelas 1 kita udah ada belajar Ar-Rahman, Ar-Rahim. Terus nanti di kelas 2 kemarin ada pasti ada. Dan di kelas 4 sekarang kita belajarnya hanya 3. Yang pertama ada Al-Basir, kemudian ada Al-Adl, kemudian Al-Azim. Satu-satu kita bahas. Siapa yang sudah pernah tahu apa itu Al-Azim? Silakan Hanifah sendiri. Al-Azim Maha Agung. Dengan bumi Maha Agung. Silakan dulu. Kemudian Al-Basir, ada yang tahu Al-Basir? Silakan Febi. Al-Basir Maha Melihat. Al-Basir Maha Melihat. Terima kasih. Yang terakhir Al-Adl. Silakan. Oh ya, paling silakan. Maha Adil. Terima kasih ya. Nah, kita bahas satu-satu. Oke, kalau Basir dulu. Sebentar ya nak, sebentar saja, waktunya nggak panjang. Kita nanti mau diskusi. Nah, Al-Basir, perhatikan gambar ya. Al-Basir tadi katanya Maha Melihat. Ini mungkin ada kaitannya dengan As-Sami. As-Sami artinya Maha Mendengar. Nah, jadi yang Ibu terangkan di situ seperti gambar yang ada di buku. Walau berbisik, Allah pasti tahu dan melihat kita. Jadi Al-Basir itu biasa disatukan dengan As-Sami, Maha Mendengar dan Maha Melihat. Nah, seperti gambar ya, bahwasanya penglihatan dan pendengaran Allah itu maha tidak terbatas. Ya, berbeda dengan apa yang dimiliki manusia. Manusia melihat, tapi ada batasnya. Benar. Kalau Bume keluar, kira-kira anak-anak tahu nggak kira-kira Bume ngapain di luar? Nggak tahu. Kalau Bume berbisik dengan salah satu di antara kalian aja, yang lainnya bisa kedengaran nggak? Enggak. Nah, jadi maha itu artinya lebih dari yang lebih. Seperti itu ya. Nah, ini penjelasannya dari sini anak-anak coba dipahami ya. Ini pemahaman bahwasanya walaupun jauh, kalau di kemampuan manusia untuk melihat dan mendengar, walaupun jauhnya hanya segini gitu ya, tapi dia nggak tahu. Nah, bentuk peneladannya seperti apa? Bahwasanya hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam berpikir, karena walaupun tidak tercetus di dalam mulut, keluar dari mulut, Allah tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran. Jadi hati-hati, ya, sikap kehati-hatian. Nah, Al-Basir berarti Allah Maha Melihat. Allah melihat segala sesuatu, baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Yang tidak nyata sering kita bilang dengan gaib. Ya, gaib itu artinya nggak mampu dilihat, nggak mampu diraba oleh tangan manusia. Nah, firman Allah mengenai Al-Basirnya Allah itu, nah berkaitan kan dengan Al-Quran. Jadi kita bisa kenal Allah melalui Al-Quran, melalui Asmaul Husna. Nah, khusus untuk Al-Basir ada tertera di dalam surah Al-Hujurat ayat 18, bisa kelihatan ya. Nah, ada yang
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirum bima ta'malun. Artinya, sungguh Allah mengetahui apa yang gaib yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan Allah melihat apa yang kita kerjakan. Mau sembunyi di mana aja, Allah pasti bakal tahu. Ya, Allah mampu untuk melihat, bahkan melihat apa yang ada di dalam hati, mampu melihat apa yang ada di dalam pikiran. Paham Tuan Basir? Kemudian Al-Adl, Maha Adil. Nah, perhatikan gambarnya. Gambarnya di situ ada diterapkan timbangan. Nah, dia mizan ya, mizan, timbangan. Bahwasanya harus berlaku adil. Bentuk peneladanan kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena Allah Maha Adil, maka perilaku yang akan kita contoh, kita harus menegakkan keadilan dan harus berlaku adil. Ya. Nah, apa bukti dari keadilan Allah? Allah tidak membedakan mana yang ganteng, mana yang cantik, mana yang pintar, mana yang bodoh, mana yang kaya. Tapi apa yang dilihat Allah? Siapa yang paling mulia di sisi Allah? Orang yang paling bertakwa. Ya, gambarnya ada apa di situ? Itu menggambarkan apa itu? Keberagaman. Ya, menggambarkan keberagaman. Jadi walaupun berbeda, di mata Allah semua derajat manusia adalah sama. Nah, derajat manusia di hadapan Allah sama. Yang membedakannya adalah tingkat ketakwaan. Terdapat juga di dalam ayat Allah. Nah, kita kenal lagi Allah, bahwasanya Allah itu adil. Dalam surah Al-An'am ayat 115. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Itu dia Al-An'am tadi. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. La mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Dan telah sempurna firman Allah dengan benar dan adil. Maksudnya isi di dalam Al-Quran itu udah benar, udah sempurna, udah paling adil. Tidak ada yang membeda-bedakan. Ya, tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Ada yang mau ditanya tentang sikap Al-Adil? Ya? Oke. Kita masuk ke Al-Azim. Coba perhatikan gambar. Siapa yang bisa kasih penjelasan tentang itu? Oh, itu lagi betapa itu. Ya, dia lagi berpikir tentang keagungan Allah, tentang semua keindahan yang diciptakan Allah. Semua yang ada tentang keagungan Allah. Pasti Allah mampu untuk menciptakan semua keindahan itu gitu. Ya. Termasuk perlengkapan yang ada di dalam tubuh kita. Kehadiran Allah bersifat mutlak yang berkaitan dengan kebesaran Allah sebagai pencipta alam semesta dan isinya. Nah, tertuang di dalam firman Allah surah Asy-Syu'ara ayat 4. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal aliyyul azim. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Betapa agung dan mulianya Allah. Apa bentuk peneladanannya? Bahwasanya kita menyadari apa yang ada kepada kita itu belum ada apa-apanya sama Allah. Punya mobil 3 itu udah hebat banget, belum ada apa-apanya dibanding sama Allah. Semua yang ada di alam semesta. Nah, kembali lagi kita ke materi awal. Semua yang ada di alam semesta, ya, ciptaan Allah. Lihat ada benda-benda lainnya seperti apa. Kita menciptakan yang segelintirnya saja, manusia sudah merasa hebat banget. Lihat Allah. Walaupun maha mulia, tapi jauh dengan namanya bersombong. Ya? Nah, jadi karena Allah itu pemilik segalanya, maka kita perlu menyadari bahwasanya kita itu belum ada apa-apanya. Jadi dapat jika kita meneladani sifat Al-Azim, artinya kita mampu untuk membatasi diri, menghindari diri dari sifat takabur. Apa itu takabur? Ya, oke, rasa sampai di situ dulu penjelasan
masuk ke materi diskusi, ya, diskusi. Nah, sebelumnya anak-anak boleh bacakan surah Al-An'am ayat 102, itu menjelaskan bahwasanya ada penjelasan Allah bagaimana cara kita mengenal Al-Quran. Mengenal Allah melalui Al-Quran, ya, mengenal Allah melalui Al-Quran. Coba bentuk kelompoknya dulu, nak. Bentuk kelompoknya. Seperti biasa ya, di dalam diskusi Bume juga mau lihat keaktifanmu dalam berkelompok, mengemukakan pendapat, tanggung jawab. Sebelum diskusi, coba perhatikan, ya. Itu ada surah Al-An'am ayat 102, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Bisa kita baca sama-sama bentar ya? Ayo, 1, 2, ya. Oke, terima kasih. Nah, untuk penjelasannya nanti Bume jelaskan lanjutannya setelah diskusi. Sekarang kita diskusi ya. Nah, anak-anak silakan diskusikan, ya. Diskusikan tentang bentuk-bentuk peneladanan Asmaul Husna yang kita pelajari. Bentuk peneladanan artinya apa yang dapat kita contoh, yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan penjelasan Al-Basir, Al-Adl, dan Al-Azim dari penggalan yang Bume jelaskan tadi. Boleh silakan langsung dikerjakan. Bume sampai absen ya. Tadi pertama masuk Bume lupa absen. Siapa yang ada tanya dari kelas kawannya yang lain, kelas yang lain? Ada yang datang kakak, Krisna kakak, lagi Maya, Krisna kakak, Maya, Rajita, udah cukup? 17 itu. Maya, kakak, dan Rajita.
sepakati siapa kawannya nanti yang membacakan hasil presentasinya. Usahakan tulisannya bagus, jadi kawannya saat baca akan nanti ke depan nggak susah. Sudah? Oke. Tetap aja dulu seperti itu. Kita lanjutkan dengan presentasi, ya. Terserah mau dari kelompok mana aja duluan, kirim utusannya, delegasinya silakan kirim ke depan untuk membacakan hasil presentasinya. Ya, silakan. Boleh, silakan. Buka maskernya sebentar, nak. Assalamualaikum teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami tentang peneladanan Asmaul Husna. Peneladanan yang pertama yaitu Al-Basir, tidak membicarakan dan tidak mengejek orang lain secara sembunyi-sembunyi. Peneladanan Al-Adl, tidak bersikap toleransi dan saling menghargai dan tidak membeda-bedakan orang lain. Peneladanan Al-Aziz, selalu bersyukur dengan apa yang telah diberikan Allah, tidak sombong dengan nikmat yang diberikan Allah, dan tidak bersikap takabur. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan ya. Teman-teman saya akan membacakan hasil diskusi kami. Untuk peneladanan Al-Basir, hati-hati dalam berkata dan mengucapkan, selalu berkata baik, berterang dan asli lagi. Tidak membeda-bedakan dan bersikap adil, menuntut keadilan, bersikap toleransi. Al-Aziz, selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, tidak bersikap sombong. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Oke, tepuk tangan. Ajar, silakan. Hai teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Al-Aziz tidak bersikap sombong terhadap hal yang Allah lakukan dan bersyukur atas apa yang Allah berikan. Al-Basir adalah berhati-hati atas apa yang kita lakukan dan kita bicarakan dengan hati dalam berpikir. Al-Aziz adalah menghadapi keadilan dan saling menghargai dan berteman dengan siapa saja. Kemudian Oke, tenang, boleh silakan. Kamu sekalian. Halo teman-teman, saya akan membacakan diskusi dari kelompok kami. Al-Basir, bentuklah dengan Asmaul Husna. Al-Basir, hati-hati dalam bertindak, selalu berkata yang baik. Al-Adl, menegakkan keadilan, berteman dengan siapa saja, dan bersikap toleransi. Al-Aziz, tidak bersifat sombong, selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Terima kasih. Terakhir, habis. Kelompok terakhir, saya berarti. Yang mana masih kelompok diskusi dari temannya? Ada yang perlu ditambahin? Ya ada, bukan nggak ada, tapi pasti kamu malas menambahnya, ya. Oke. Nah, kita lanjut sekarang. Alhamdulillah diskusinya udah selesai. Untuk pembahasannya, mungkin nanti Mas bakal masuk di pertemuan kita selanjutnya. Coba dibuka buku tugas
di situ ada bentuk-bentuk penilaian yang harus kau lakukan. Ya, yang pertama penilaian diri. Nilai dirimu sendiri sesuai dengan kriteria penilaian yang sudah udah sama-sama kita tuliskan. Nah, ada bentuk penilaian diri. Bentuk penilaian diri. Nah, kemudian boleh kembali dulu nak ke tempat duduknya. Boleh. Karena nanti ada di lembar berikutnya ada bentuk penilaian antar teman. Jadi seperti biasa kau menilai teman yang ada di sebelahmu. Ya, menilai teman yang ada di sebelahmu sesuai dengan aspek atau kriteria penilaian yang juga sudah kita tuliskan. Kemudian di lembar berikutnya ada soal pengetahuan tentang materi kita. Jadi jawablah soal-soal itu sesuai dengan materi yang sudah saya sajikan. Kemudian di penilaian berikutnya ada keterampilan. Nah, keterampilan di situ saya beri waktu yang cukup lumayan lama karena nanti anak-anak harus melakukan wawancara dengan tokoh agama atau ulama setempat. Anak-anak boleh ke masjid atau kemana, lakukan wawancara tentang bagaimana cara mengenal Allah melalui Al-Quran dan Asmaul Husna. Hasilnya nanti sesuaikan dengan apa yang kita pelajari. Jadi catat apa yang mau ditanya, buat dulu bentuk pertanyaannya, kemudian tanyakan kepada ustadz atau guru ngajimu, ya. Lakukan sama seperti di belajar bahasa Indonesia ada wawancara, ya. Jadi hasilnya samakan, benar nggak, sama nggak dengan hasil yang kita pelajari? Udah, oke, silakan laksanakan dulu tugas yang ada di kertas yang sudah sama-sama kita tulis. Nah, lakukan dulu penilaian diri. Hari ini, jadi sebelum kita tutup pertemuan hari ini, gue mau siapa yang bisa untuk menyimpulkan. Artinya anak-anak sudah paham tentang materi pelajaran hari ini. Ayo, Feby silakan. Kenapa mengenal Allah lalu tujuannya yaitu agama saya. Kenapa mengenal Allah? Ya cara yaitu harus semesta berada di juga tahu. Al-Quran dengan cara memperhatikan dan memahami ayat-ayat yang dituliskan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran juga terdapat Asmaul Husna yang terdapat Al-Bashir, Al-Adil, dan Al-Azim. Al-Bashir artinya Maha Melihat, Allah Maha Melihat. Al-Adil, Allah Maha Adil. Al-Azim, Allah Maha Agung. Al-Bashir juga dijelaskan pada surah terkait dengan surah Al-Hujurat ayat 18. Sedangkan Al-Adil dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 115. Dan Al-Azim dijelaskan dalam surah Al-Syu'ara ayat 4. Contoh peneladanan Al-Azim adalah tidak bersikap sombong terhadap apa yang kita lakukan. Al-Bashir berhati-hati atas apa yang kita lakukan dan berhati-hati dalam berpikir. Al-Adil menegakkan keadilan dan saling menghargai dan juga berteman dengan siapa saja. Sudah pakai, terima kasih ya. Jadi silakan duduk, boleh kasih tepuk tangannya ya. Hari ini jangan lupa tugas, ada penugasan yang sudah di buku dilaksanakan, waktunya dikumpulkan sesuai dengan yang ditentukan. Di situ juga ada, kemudian laksanakan tugas praktek wawancaranya. Oke? Nah, anak-anak tetap harus jaga kesehatan supaya kita bisa bertemu nanti di pelajaran yang selanjutnya, yaitu beriman kepada Rasulullah. Nah, Umi berkasih materinya, artinya anak-anak coba cari tahu dulu sebelum nanti kita masuk materi yang baru. Oke? Sama-sama kita baca doa ya untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim.
selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.